Perkenalkan, nama saya Fitriani, saya dari kelas C, Prodi PBSI, STKIP PGRI Sumeneb. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya. Di proposal saya yang berjudul Komunikasi Guru dengan Anak Tunarungu Wicara di SLB Dharma Wanita Sumeneb, Prinsip Kerjasama GRIDGE. Jadi, di latar belakang masalah, proposal saya akan membicarakan tentang permasalahan bahasa dalam komunikasi antara guru dengan anak tunarungu wicara di SLB Dharma Wanita Sumeneb, di mana di SLB Dharma Wanita Sumeneb ini banyak sekali terjadi hambatan-hambatan komunikasi, yaitu khususnya pada anak tunarungu wicara. Karena penyandang disabilitas tunarungu wicara dengan kekurangan berbicara dan tidak bisa mendengar, mereka kesulitan untuk memahami komunikasi apa atau pembicaraan apa yang sedang disampaikan oleh gurunya tersebut. Jadi di penelitian kali ini saya akan memaparkan atau meneliti tentang prinsip kerjasama, yaitu prinsip kerjasama termuat dari beberapa maksim, yaitu maksim kualitas, kuantitas, relevansi, dan cara. Kemudian rumusan masalah yang akan saya teliti nanti, permasalahan yang akan saya teliti nanti, yaitu ada 4 juga, dan rumusan masalah ini terdiri dari bagaimanakah bentuk maksim relevansi, maksim kuantitas, maksim kualitas, dan maksim cara. Ini terbagi menjadi 4, dan bentuk dari 4 maksim itu saya jadikan rumusan masalah. Kemudian tujuan masalahnya agar mengetahui bentuk-bentuk maksim tersebut dari 4 itu. Setelah itu ada manfaat penelitian. Di sini saya memakai ada manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat teoritis di sini, peneliti berharap bahwa hasil dari penelitiannya akan membawa sebuah dampak, baik dari dampak pintarnya berbicara dan juga pemahaman dan tidak terjadi lagi permasalahan komunikasi. Kemudian manfaat praktis, di sini manfaat praktis ada beberapa, yaitu manfaat bagi penulis, kemudian manfaat bagi instansi, kemudian manfaat bagi akademisi, dan manfaat untuk penelitian selanjutnya. Manfaat bagi penulis, yaitu penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis, karena penulis baru pertama kali ini melakukan kepenulisan. Kemudian manfaat bagi instansi, yaitu manfaat penelitian ini untuk instansi adalah memberikan panduan dalam merancang program pendidikan. Seumpamanya instansinya itu adalah SLB Dharma Wanita Sumeneb atau SLB yang lain. Kemudian manfaat akademis. Manfaat penelitian ini untuk akademisi adalah memberikan wawasan baru tentang peran seorang guru terhadap komunikasi tersebut. Kemudian manfaat penelitian selanjutnya. Jadi manfaat kepada penelitian selanjutnya, bagaimana penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya ketika ada yang mau meneliti tentang prinsip kerjasama dalam konteks komunikasi. Setelah manfaat penelitian ada definisi operasional. Definisi operasional di sini adalah definisi di mana sepemahaman peneliti. Yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi menurut peneliti adalah sebuah pengiriman pesan atau penyampaian informasi dari individu satu atau lebih. Setelah itu ada prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama adalah teori di dalam penelitian ini. Prinsip kerjasama itu adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Grace pada tahun 1975, dan prinsip kerjasama ini terbagi menjadi 4, yaitu ada 4 maksim. Maksim kuantitas, kualitas, relevansi, dan cara. Ini juga telah dijelaskan tadi saat bab pendahuluan. Memasuki bab 3.
Di bab 3 di sini yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pragmatik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bahasa dalam komunikasi guru dengan anak tunarungu wicara di SLB Dharma Wanita Sumeneb untuk mendeskripsikan 4 maksim, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan cara. Setelah itu kita menjelaskan tentang pendeskripsian bahasa ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial. Adapun jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Saleh 2021. Penelitian ini akan mendeskripsikan bahasa dalam komunikasi antara guru dengan anak tunarungu wicara di SLB Dharma Wanita Sumeneb yang mengandung prinsip kerjasama Grade 1975. Setelah itu, kehadiran peneliti. Peran peneliti sangat penting di dalam penelitian ini, yaitu sebagai peneliti, perencana, pengumpulan data, penganalisis data, penyimpulan data, serta sebagai penyusun. Oleh karena itu, kehadiran peneliti sangat diperlukan. Kemudian, lokasi penelitian. Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah di SLB Dharma Wanita Sumeneb. SLB Dharma Wanita Sumeneb ini merupakan sekolah luar biasa yang melayani berbagai jenis disabilitas termasuk siswa tunarungu wicara, sehingga peneliti ini sangat cocok jika diteliti di SLB Dharma Wanita Sumeneb ini untuk mempermudah peneliti meneliti dan memperoleh data. Setelah itu data. Data penelitian ini berupa bahasa dalam komunikasi atau tuturan dalam komunikasi tersebut. Kalimat yang dituturkan antara guru dan anak tunarungu wicara di SLB Dharma Wanita Sumeneb. Kemudian sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tuturan antara guru dengan anak tunarungu wicara di SLB Dharma Wanita Sumeneb berupa kata dan kalimat. Selanjutnya, prosedur pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dapat dianggap sebagai aspek yang sangat penting, yaitu tekniknya berisi observasi, wawancara, dokumentasi. Setelah kemudian observasi, penelitian akan melakukan observasi langsung ke lapangan, yaitu di SLB Dharma Wanita Sumeneb. Kemudian wawancara. Wawancara dilakukan dengan guru, kepala sekolah, dan apabila memungkinkan dilakukan dengan siswa pula. Kemudian dokumentasi berupa catatan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan seperti guru dan kepala sekolah, berupa kata yang biasa diucapkan oleh guru dengan anak tunarungu wicara dalam berkomunikasi. Kemudian setelah data-data tersebut ditemukan, hal selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan pengklasifikasian untuk mengelompokkan data-data sesuai bagiannya masing-masing. Kemudian melakukan pengecekan keabsahan data. Analisis data. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah aspek kebahasaan yang mengenai bahasa yang dituturkan dalam komunikasi oleh guru dengan anak tunarungu wicara di SLB Dharma Wanita Sumeneb yang mengandung prinsip kerjasama. Metode analisis data yang digunakan adalah metode padan. Metode ini berfungsi untuk menentukan unsur-unsur yang ada di luar bahasa yang sedang diteliti dan tidak menjadi bagian dari bahasa tersebut. Sudaryanto 2015. Kemudian pengecekan keabsahan data. Ada triangulasi. Pengecekan keabsahan data ada
Yang dipakai di sini adalah triangulasi teori, triangulasi sumber, dan triangulasi waktu. Kemudian tahapan penelitian yaitu pendahuluan, observasi, pengumpulan data, dan analisis, serta simpulan dan saran. Pada tahap ini dilakukan kajian pustaka secara menyeluruh untuk mempelajari berbagai teori. Jadi sebelum berangkat observasi kita melakukan berbagai pengecekan perencanaan untuk melakukan penelitian. Setelah itu baru kita observasi. Peneliti melakukan observasi di SLB Dharma Wanita Sumeneb untuk memperoleh berbagai data. Setelah itu, setelah data terkumpul, pengumpulan data dilakukan secara wawancara. Setelah observasi untuk pengecekan ditetapkan. Langkah berikutnya adalah pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. Data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang sah. Jadi setelah observasi kita akan mengumpulkan data, baik itu melakukan wawancara ataupun pengecekan secara langsung. Kemudian analisis. Pada tahap ini dilakukan analisis mendalam terhadap data yang ditemukan dalam komunikasi guru dengan anak tunarungu wicara menggunakan prinsip kerjasama GRIDGE konstitusi, yaitu ada contoh analisisnya ada triangulasi dan reduksi data serta penyajian data. Kemudian simpulan dan saran. Setelah semuanya dilakukan, kita akan mencari kesimpulan dan saran. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, paparan dari proposal saya dari bab 1 sampai bab 3. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.